juga yang makan tikus itu sudah lapar. Iya, bahkan sekarang sudah ada anjuran dari pemerintah. Enak. Hah? Sudah. Saya tidak turut makan. Bel sudah berbunyi. Ayo kita bekerja. Tunggu dulu. Jangan begitu. Biasa, Mbok. Enak nongkrong loh. Tadi biasa. Belum bisa bekerja. Makasih. Kelas Mbak. semua ya. Kasih ya, Mbak. Iya, terima kasih. Sepi deh. Lebih sepi nongkrongnya. Kok masih di sini? Ya lah Mbak, mau kemana kalau nggak di sini Mbak? Loh, nggak kerja lah. Kan saya udah nggak kerja Mbak. Kan saya kan udah banyak uang. Udah kalian juga ngapain bekerja? Oh, alah, gitu toh. Ya sudah, kalau begitu. Kerja mau pulang aja. Permisi ya, mau pulang. Ya Mbak, berapa? Apa? Nasi bakar 1, tempe 2, telur 1. 17.000. Bon, Loh, tadi katanya kaya. Makan kok masih ngutang. Alah. kita minum Mbak. Ini Ya Mbak. ada yang hilang. Barangkali tidak. Apa? Dompet. Dompet. Ada uang di dalamnya. Iya, juga surat keterangan penduduk. Tapi barangkali saya lupa dan tidak bilang. Tadi malam saya mengenakan baju hijau dan celana robek hijau, Mbak. Berapa, Mbak? Nasi 2. Tahu 2, tempe 3. 20.000. Bentar, Mbak. Saya mengambil uang dulu. Barangkali uang saya ketinggalan. Nanti dulu. Tangan lebih dari 10 menit. Segera saya kembali. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Tapi dompetnya ketinggalan, Mbak. Iya, Dok. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Bentar, Mbak. Nanti dulu. Bayar dulu makananmu. Baru kau boleh pergi dari sini. Ya, Mbak. Saya akan membayarnya. Jangan berteriak. Saja saya akan membayarnya. Tapi saya mesti mengambil uang dulu. Mbak tidak percaya. Saya akan tahu di sini juga. Ada apa, Mbok? Ada apa, Mbok? Ini, Len. Anak ini. Dia belum bayar. Sebentar, saya mau mengambil upah. Uang saya ketinggalan. Saya belum membayar makanan saya. Ya tapi jangan main dengan gatan. Saya tidak berniat minggat. Lagi pula saya sudah bilang sama si Mbok. Si Mbok mengizinkan. Saya cuma sebentar. Si Mbok membolehkan kau pergi. Si Mbok keberatan kau meninggalkan tempat ini
Belum kau balakananmu. Di mana rumahmu? Di sini, Hah? Di mana? di kampung ini. Keluarga kamu ini? Bu, kenapa ada lagi ini, Bu? Seumur-umur baru pagi ini saya melihat anak ini di sini. Tapi kejadian seperti ini kerap kali Simba alami. Dulu Simba benar-benar percaya ada orang yang ketinggalan uangnya. Tapi orang-orang sebangsa itu tidak pernah kembali, bro. Kemarin Simba juga tertipu 20.000 rupiah. Memang uang 20.000 rupiah itu tidak banyak. Tapi kan 20 kali 10 juga tidak sedikit. Sejak saat itu Simba kapok dan cukup berpengalaman. Kamu baru pertama kali ini toh jajan ada Simbo. Iya, Lalu kenapa berani jajan padahal tahu udah beruang? saya punya uang. Bayarlah. Uang saya ketinggalan. Ada apa dia? Makan tidak bayar. Siapa? Anak ini Oh, dia. cepat bayar. Belum orang-orang datang sini. Ya, bayarlah. Habis berapa dia? Berapa, Mbok? 20.000. Kenapa dia? Kenapa? Saya tidak berniat minggat. Masih muda, sudah belajar jujur. Masih muda, belajar makan apa sih? Saya. Kenapa tidak membayar? Saya mau membayar. Bayarlah. Tinggalan. Tinggalan di mana? Tiba. Di rumah. Di mana kamu? Dekat. Kan di mana? Di kampung ini. Kau tahu nama kamu ini? Gulai. Gulen. Kalau tidak keliru. Dari mana kau tinggal? Di RT 5. RT 5 betul? Barangkali saya lupa, saya orang baru. Siapa nama kepala RT 5? Saya orang baru di kampung ini. Tentu saja kau orang baru di kampung ini. Sebab kalau kau mengatakan hal yang lama di kampung ini, tentu saja kau harus mengatakan siapa nama kepala RT 5. Baik, kau katakan dari mana asalmu? Mutilan. Nah, kau katakan di mana kau tinggal? Di RT 5 Gulai. Ya di rumah siapa? Dekat bengkel. Bengkel. Bengkel apa namanya? Bengkel Slamet. Bengkel Selamat. Bengkel mobil itu. Bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? Di dekatnya. Di atasnya. Sebelahnya. Ya sebelah atas. Sebelah kiri. Oh. Rumah siapa itu? Rumah tukang sepatu. Tukang sepatu. Tukang sepatu siapa namanya? Mas Narko, Sunarko. Salah. Ternyata kau bohong. Rumah itu adalah rumah saya. Dan dibuka rumah itu ada rumah Simbo isi. Nyata kau bohong. Bohong. Saya tidak bohong. Bukankah di antara rumah saudara dan bengkel berdiri sebuah rumah peta yang agak bagus? Kau tidak sekali. Tapi tolong. Rumah itu bukan cuma Mas Sunarko, tapi rumah Pak Prawiro. Barangkali namanya Sunarko Prawiro. Kau yakin benar nama itu?
Tentu saja Pak Prawira itu sangat kenal padamu. Tapi saya betul-betul kenal orangnya dan saya mendekat dari istrinya. Betul. 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 Wah. Tampangmu saja sudah bajingan. Pintar kamu. Saya adalah orang yang paling benci pada kejujuran. Saya muak. Kau tahu? Gaji saya sedikit, tapi saya tak berani mencuri atau menipu. Ya benar kalau badanmu semakin kurus. Sebab kata Joyoboyo, yang pintar terdengar yang jujur muncul. Sekarang mengakulah, bayar tidak? Memang 20.000 itu sedikit, tapi bagi saya kejahatan tak kejahatan, dan saya menyesal. Yang melakukan kejahatan nista itu adalah kamu, manusia, bukan hewan. Sekarang mengakulah, bayar tidak? Bayar. Saya mau membayar. Bayarlah. Uang saya ketinggalan. Ketinggalan. Tinggal di mana? Di bank. Atau bisa buka pelan lo? Atau mau mencopet dulu kamu? Enggak ada di dalam. Sungguh, uang saya ketinggalan. Bohong. Sungguh. Kalau bisa bohong, maka sekarang pun pasti bohong. Pak, bayar. Ada apa? Apa tidak bayar? Yang bener aja, rugi dong. Siapa? Pemuda ini. Iya, pemuda ini. Si kecil ini. Barangkali tidak, mana mungkin dia berani mencuri. Pembudi, kau punya uang tidak? Punya? Nah, kenapa mesti tidak bayar? Uang saya ketinggalan. Tinggalan. Mengakulah, kau mau menipu ya? Punya uang tidak? Ngaku. Kau pasti tidak punya uang. Kau mengaku menipu. Nah, bilang saja terus terang, jangan kau sakiti badanmu sendiri. Sudah kawan-kawan, saya yakin dia tidak punya uang. Sebab itu, lebih baik dia melepaskan jaketnya saja. Kalau memang dia punya uang, tentu ia boleh mengambil jaketnya kembali. Jadi, jaketnya jadi jaminan. Ya, setuju. Baik, cepat, tanggalkan jaketmu. Saya malu. Malu. Lihat kau malu. Makan gak bayar, gak punya malu. Cepat, lepaskan. Kalau saya melepaskan jaket saya, baju saya tipis, nanti menerawang. Tak peduli, lepaskan. Tidak tadi. Kau telah membeli api, tapi setiap orang yang tadi. Cepat, lepaskan. Ada apa, Lord? Makan tidak bayar. Siapa? Pemuda ini. Oh, tahu? Mula dia menipu, pura-pura akan mengambil uang yang katanya ketinggalan. Tapi sepertinya dia berbohong. Sebab itu kami sepakat kalau dia harus melepaskan jaketnya saja untuk berganti uang, atau untuk jaminan kalau memang dia punya uang. Berapa kok? Berapa sih? 20.000 rupiah. Allah, sedikit. Sudah jangan ribut-ribut. Kasihan anak orang. Ini, Bob. 20.000 rupiah. Sek, Mbak Yu. Kenapa? Kurang. Mbak Yu bilang kasihan padanya.
sehingga mendorong rasa kasihan Mbak Yu banyak. Kalau Mbak Yu kasihan padanya, sama dengan Mbak Yu bantu melahirkan bandit di tanah kalian ini. Tidak, saya mau apa yang Mbak Yu lakukan itu adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan juga butuh waktu dan saat yang tepat. Dan sekarang bukan memerlukan hal itu. Apa yang kamu lakukan ini juga kemuliaan. Dan Mbak Yu harus tahu kalau saya dan orang yang di sini juga mampu kalau memberi pemuda itu ₹1000. Tapi bukan itu soalnya. Ya itu soalnya. Sombong bener perempuan itu. Baik, saya bisa percaya bahwa kamu adalah manusia, bukan hewan. Tentunya kau pasti punya rasa malu. Belum orang-orang yang datang ke sini adalah jaket. Pak, Nah, sebelum mata orang-orang di sini copot dan melotot, maka keluarlah di muka pabrik ini. Sebab ada seorang pemudi yang diam-diam tidak membayar dan dipukuli oleh banyak orang. Saya akan melepaskan, tapi bukan jaket, melainkan sepatu. Kau tidak. sepatu. Sepatu kain yang jebol ini. Kau telah membuat dagelan yang lebih menjengkelkan lagi tahu. Ya, ₹1000 pun tapi pada orang yang sudi membeli sepatu Nawas itu. Nah, si jubir sudah datang. Biarlah saya membereskannya, biar tahu rasa kalau lengannya sudah digilir oleh si jubir. Ada apa ini? Maka tidak bayar. Siapa? Si kecil ini, Lah ini. Iya. Oh, siang ya. terlalu pagi, matahari masih terlalu rendah dia nanti. Lalu kenapa dia? Dia harus mencopot jaketnya. Begitu semestinya. Lebih baik makan baju daripada makan kebaya. Ya bukan, malu. Dia menolak melepaskan jaketnya. Itu tidak adil. Hei, anak muda, kamu muda Indonesia bukan? Kalau kamu menyatakan pertanyaan saya sama dengan mengatakan bahwa pemuda di Indonesia ini dibolehkan makan baju kebaya. Tidak, tanah ini akan menangis dengan cerita itu. Dengarkan, dulu saya juga pernah menjadi pencopet lalu di penjara. Dan pasti Tuhan akan menutup hidupnya bagi orang semacam aku. Kemudian aku sadar bahwa kita tidak boleh berbuat jahat. Tapi dengarkan lagi, kalau kau berjalan dari arah sini ke arah timur, kau pasti akan menemukan sebuah perempatan. Tentu saja kau tahu gerakan perempatan itu dan asrama. Dan kau tahu asrama apa itu? Tahu tidak? Asrama polisi. Nah, kau mau katakan asrama itu? Bawa saja. Suka, itu tidak ya? Nah, cepat tengok. Saya malu. Jangan malu-malu, copot. Copot, copot, copot. Langsung copot. Ini, bawa ini. Kayaknya lagi susah. Ayo, dari. Ayo. Bawa. Ini jaketnya. Dan ini, kalau jaket itu cuma pada simbol, saya akan buat dia lagi. Lebih baik kau simpan saja. Biar tak simpan saja kalau gitu. Ya, sudah. Maksud saya tidak ingin begitu. Sesudah 2 hari ini, saya hanya minum air minum saja.
Tapi saya sudah berjanji kok pada diri saya sendiri. Tidak, saya harus membayarnya. Entah kapan, tapi saya harus bayar. Kalaupun saya pergi entah kemana, saya akan datang kemari untuk membayar makanan saya. Ibu saya mengajarkan kejujuran dan bahwa bekerja artinya tenaga, bahwa bekerja artinya makan. Hal itu kusadari saat aku tahu tanah tempat berpijak sangat angkuh, tandus dan tak terkalahkan. Buah bagi mulutnya papa, Mbok. Tidak, Mbok. Terimalah, Tidak. terimalah dong. Mbok, percayalah. Saya percaya. Sebab itu, jaket ini saya kembalikan padamu. Tidak, Mbok. Ibuku mengajarkan ibuku memberitahuku bahwa barang yang bukan milikku tidak patut untuk kubawa. Aku tahu bahwa ini harus kuberikan pada Simbok sebagai ganti makananku. Simbok kasihan pada saya, lalu Simbok menangis. Tidak. Saya hanya ingat anak saya. Simbok punya anak. Iya. Satu-satunya jantan yang cantik. Di mana sekarang? Di sini. Di sini. Di sini. Di Kendal. Di penjara. Hah? Di penjara, Mbok. Iya. Iya dong. Dulu saya juga tidak percaya anak saya bisa menjadi pencuri sepeda. Tidak, saya cukup memberikannya makan. Saya cukup memberikannya pendidikan. Tapi barangkali disebabkan karena pergaulannya. Tapi Simbok tahu, matamu beda, matamu lain dengan matanya. Kamu benih seperti keponakan saya. Sebab itu, jaket ini Simbok kembalikan kepadamu dan cepatlah pergi dari sini sebelum orang-orang yang menjaga malam sampai di sini dong. Baiklah, Mbok. Terima kasih dan selamat tinggal. Mbok, mau kemana, Mbok? Saya mau pindah. Pecelnya masih ada? Masih. Ya udah, aku pesen pecel sama satu ya, Mbok. Sebentar ya.